8 aksi terorisme di Indonesia. Terorisme seringkali diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak, yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan secara massal. Tindakan terorisme tersebut dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai. Namun langkah yang teraplikasi sejauh ini seperti teror bom adalah tindakan keji yang membajak kesucian agama sebagai pembenar atas tindak sesat yang dilakukan, sehingga tidak bisa dipungkiri jika aksi terorisme adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang menebar ketakutan dan menggerogoti rasa nyaman masyarakat. Bahkan dalam banyak kesempatan terorisme dianggap erat kaitannya dengan radikalisme yang diartikan sebagai pemahaman yang menyimpang. Terminologi tersebut kerap digunakan untuk merujuk pada pemahaman atau perilaku individu yang telah melakukan perbuatan destruktif mengatasnamakan agama. Mari kita simak inilah 8 aksi terorisme yang pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia. Bali 12 Oktober. Pengeboman Bali 2002 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Padis Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Walaupun jaraknya cukup berjauhan, rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah bangsa Indonesia. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus tersebut menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX yang berbobot antara 50 sampai 150 kg. Dalam pengejaran terhadap tersangka, polisi berhasil menangkap Amrozi bin Hanor Hashim dan Imam Samudra alias Abdul Aziz yang kemudian didakwa hukuman mati. Fakta dalam persidangan menyatakan bahwa para pelaku diyakini merupakan anggota Jamaah Islamiyah. Harian Kompas 11 September 2003 mengatakan pelaku lain yang terlibat dalam tragedi tersebut adalah Mukhlas, Alik, Utomo Pamungkas, Umar, dan mereka dijatuhi hukuman seumur hidup. Jakarta Timur 22 Juli. Hari Minggu 22 Juli 2001 adalah hari di mana peristiwa ledakan bom terjadi di 2 gereja Jatiwaringin, Jakarta Timur, tepatnya di Gereja Santa Ana Duren Sawit dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Sekitar pukul 07.00 bom meledak di lapangan parkir Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Jatiwaringin. Pada saat yang hampir bersamaan sekitar pukul 07.05 juga terjadi ledakan di dalam ruangan Gereja Santa Ana di Jalan Laut Arafuru Blok A7 Duren Sawit. Ledakan di Gereja Santa Ana terjadi ketika pastor tengah menyampaikan khutbah. Demikian juga di Gereja HKBP Jatiwaringin. Ledakan bom di parkiran gereja terjadi ketika pastor sedang menyampaikan khutbah pada ibadah minggu. Ledakan bom tersebut mengakibatkan adanya beberapa korban dengan rincian di Gereja Katolik Santa Ana Duren Sawit 5 orang meninggal dunia. Sedang di Gereja HKBP Jatiwaringin ketika ledakan terjadi di parkiran, jemaat sedang dalam ruangan gereja sehingga ditemui korban luka 1 orang. 1 mobil hancur dikarenakan bom ditempatkan di bawah sebuah mobil milik jemaat dan beberapa mobil jemaat lainnya rusak. Dalam kejadian tersebut, Zainal Abidin Sang Haji terdakwa pengeboman Gereja Santa Ana telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jakarta 17 Juli. Pengeboman Jakarta 2009 disebut juga pengeboman Mega Kuningan 2009, yang mana peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Jumat pagi 17 Juli 2009 sekitar pukul 07.47 sampai 07.57 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. Selain 2 bom rakitan berdaya ledak rendah yang meledak tersebut, sebuah bom serupa yang tidak meledak ditemukan di kamar 1808 Hotel JW Marriott yang ditempati sejak 2 hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku pengeboman. Polri mengumumkan identitas kedua pelaku bom bunuh diri yaitu Dani Dwi Permana asal Bogor dan Nana Ikhwan Maulana asal Pandeglang.
serta terdeteksi ada 11 orang yang diduga terlibat dalam pengeboman tersebut, termasuk Nurdin M. Top sebagai otak pelaku utama dan Ibrahim orang yang menyelundupkan bom ke dalam hotel Ritz-Carlton. Solo 25 September. Minggu 25 September 2011 merupakan hari di mana terjadi peristiwa ledakan bom bunuh diri di GBS Kepunten, Solo, Jawa Tengah yang terjadi pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Dilansir laman Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 18 Februari 2016 dari keterangan saksi, pelaku sempat berada di antara jemaah di dalam gereja. Pelaku juga keluar dengan jemaah lainnya seusai ibadah. Berada di antara sebagian jemaah yang keluar belakangan. Saat berada di depan pintu keluar, pelaku meledakkan bom yang berdaya ledak rendah menggunakan saklar yang ditemukan di tempat kejadian. Ledakan tersebut dapat didengar dalam radius 500 meter dari sumbernya. Dilansir laman Tempo.co 27 September 2011, pelaku bom bunuh diri merupakan pria mengenakan kacamata, topi hitam, kaos, dan rompi yang teridentifikasi sebagai Yosefa Hayat alias Ahmad Abu Daud. Peristiwa tersebut mengakibatkan 28 orang terluka dengan rincian korban yang menjalani rawat jalan kebanyakan menderita trauma akustik akibat bunyi ledakan yang cukup keras. Sementara 3 orang mengalami luka serius dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan bekas serpihan yang ada di dalam tubuh korban. Dan seorang tewas yang diidentifikasi sebagai pelaku bom bunuh diri. Bandara Soekarno-Hatta 27 April 2003 pukul 06.27 waktu Indonesia Barat, sebuah bom berdaya ledak rendah meledak di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dilansir laman Kompas.com 27 April 2021, seorang saksi mata menuturkan beberapa saat sebelum terdengar ledakan, lampu di kawasan area publik sempat padam. Setelah lampu menyala lagi, terdengar ledakan yang mengejutkan. Diberitakan harian Kompas 2 Mei 2003 disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri saat itu, Komisaris Jenderal Erwin Mapaseng, bahwa bom yang meledak di Bandara Soekarno-Hatta mengandung TNT, walau dalam jumlah yang sedikit. Mabes Polri lantas mempublikasikan 2 sketsa wajah yang diduga sebagai pelaku kasus peledakan bom yang meletakkan tas berisi rangkaian bom di ruang publik Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Dilansir dari harian Kompas 28 April 2003, peristiwa itu menyebabkan 10 orang luka-luka. 2 orang diantaranya menderita luka parah. Akibat dari ledakan tersebut, kaca temper setebal 10 cm, kaca plafon, dan kaca pembatas sky cave juga setebal 10 cm di area itu pecah berantakan. Surabaya 13-14 Mei. Rentetan ledakan bom di Surabaya pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2018. Bom meledak di 3 gereja, kantor polisi, dan rumah susun di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam rentang waktu yang berdekatan, bom di gereja diledakkan oleh satu keluarga. Dilansir laman Detik News 28 Desember 2018, detail kejelasan rentetan pengeboman Minggu 13 Mei 2018 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Gereja Katolik Santa Maria menjadi sasaran pengeboman. Gereja itu terletak di Jalan Ngagel Madya 01 Surabaya. Anak pertama 18 tahun dan anak kedua 16 tahun berboncengan mengendarai sepeda motor masuk ke dalam halaman gereja Santa Maria dan meledakkan bom yang mereka bawa. 2 pelaku dan 5 masyarakat tewas. Pukul 07.15 waktu Indonesia Barat, Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, Surabaya menjadi sasaran pengeboman. Pelakunya adalah ibu 43 tahun yang mengajak kedua putrinya yang merupakan anak ketiga 12 tahun dan anak keempat 9 tahun. Mereka tewas dan tak ada korban tewas lainnya di titik ledakan tersebut. Pukul 07.53 waktu Indonesia Barat, bom diledakkan oleh seorang ayah 48 tahun di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Ia menuju lokasi tersebut, Jalan Arjuna Surabaya, usai menurunkan istri dan kedua putrinya di GKI Jalan Diponegoro. Toyota Avanza-nya ditabrakkan ke gereja, 7 orang tewas ditambah 1 pelaku juga tewas. Bila di total bom keluarga tersebut menewaskan 18 orang terdiri dari 6 pelaku dan 12 masyarakat lainnya. Pada 1 Juni 2018, 1 orang yang menderita luka bakar 90% akibat bom gereja Pantekosta meninggal dunia. Senin 14 Mei 2018 pukul 08.50 waktu Indonesia Barat, bom meledak di Polrestabes Surabaya. Pelakunya adalah sepasang suami istri dengan 3 anaknya dan 1 anak selamat dalam kejadian tersebut. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa bom yang diledakkan di 3 gereja Surabaya berjenis TATP yang termasuk berkekuatan ledak tinggi high explosive.
Ada pula bom yang meledak di Sidoarjo, semuanya berjenis TATP. Bom jenis tersebut sering digunakan Islamic State Iraq and Syria. Medan 13 November 13 November 2019 merupakan hari di mana bom bunuh diri mengguncang markas Polrestabes Medan yang berada di Jalan HM Said, Medan, Sumatera Utara. Menurut Polri, peristiwa tersebut bermula saat petugas kepolisian setempat baru saja menggelar apel pagi di halaman markas Polrestabes Medan sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Dan tak lama setelah itu tiba-tiba bom meledak di sekitar halaman kantor operasional markas Polrestabes Medan, yang diketahui ledakan berasal dari dekat kantin dan halaman parkir. Dilansir laman kompas.com 13 November 2019, akibat ledakan bom bunuh diri tersebut asap hitam membumbung tinggi di halaman Mapolres Medan. Dengan total korban 6 orang mengalami luka-luka yang terdiri dari 4 orang anggota polisi, 1 pekerja harian lepas, dan 1 masyarakat sipil, serta 1 orang meninggal dunia yang merupakan pelaku dari aksi bom bunuh diri tersebut. Setelah usai ledakan ditemukan sudah ada dalam keadaan tubuh yang tak utuh lagi. Makassar 28 Maret. Bom bunuh diri di Makassar 28 Maret 2021. Peristiwa ledakan bom pertama di Indonesia dengan sasaran rumah ibadah yang menewaskan 2 pelaku di Gereja Katedral Makassar. Semua pelaku merupakan anggota dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS, Islamic State Iraq and Syria. Dilansir laman kompas.com 28 Maret 2021, terkonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Berdasarkan olah kejadian perkara, pelaku terdapat 2 orang dengan menggunakan kendaraan roda 2 jenis Matic. Diduga hendak masuk ke pelataran gereja melalui pintu gerbang. Diuntungkan, saat pelaku datang kegiatan misa di gereja sudah selesai. Dicegah oleh security gereja, kemudian terjadilah ledakan. Setelah kejadian tersebut ditemukan sepeda motor yang sudah hancur dan beberapa bagian tubuh. Sejumlah pihak keamanan gereja dan jemaat gereja mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Korban rata-rata mengalami luka di bagian leher, dada, muka, tangan, dan kaki. Terkonfirmasi 14 korban yang dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang intensif. Everything you know is